Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya jika nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Nah, karena ini adalah segmen cerita pendek, jadi langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Dan cerita horor, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim yang ada di Indonesia. Jadi cerita ini saya dapati dari abang sepupu saya yang tinggal tidak jauh dari rumah saya, dimana pada tahun 2009 silam. Dia ini saat itu sedang asik-asiknya bermain warnet. Karena memang di tahun-tahun segitu warnet sangat merajalela, dimana saat itu warnet menawarkan harga yang murah untuk pelajar. Jadi kurang lebih hanya Rp3.000 per jamnya, atau Rp5.000 2 jam, atau Rp10.000 tuh bisa sampai 5 jam. Karena hal itulah Asep ini, ia sering menghabiskan uangnya dan waktunya di warnet. Apabila ia sudah pulang dari sekolahnya, ia langsung bergegas makan, lalu pergi ke warnet itu dan pulang sampai tengah malam. Nah, jadi awalnya saat itu Asep ini tidak sadar bahwa saat itu suasana di luar sedang berangin dan hujan pun rintik-rintik mulai turun. Karena ia bermain warnet menggunakan headset, jadi ia tidak mendengar cuaca di luar itu sedang buruk. Jadi saat itu ia sedang asik bermain game seperti RF Online, Counter Strike, dan beberapa game yang ada di komputer itu. Dan tak terasa waktu berlalu sangat cepat. Karena saking asiknya ia bermain warnet, ia tidak sadar bahwa sebentar lagi waktu sewanya itu mau habis. Dan ia melihat ke arah jam dinding di mana sudah hampir jam 12 malam. Sesekali ia melihat handphonenya yang berdering, di mana ibunya itu menelpon namun tidak ia angkat. Karena pastinya ibunya itu pasti menyuruh pulang, sedangkan ia belum ingin pulang. Nah, tibalah waktu sewanya pun habis. Ia pun segeralah keluar dari warnet itu. Ia melihat suasana malam saat itu sangat-sangat hening. Dan terlihat jelas di mana aspal dan tanah-tanah itu basah bekas selesai turun hujan. Seperti biasanya, ia pun pulang sendirian. Karena ia tidak mengenal banyak orang, walaupun ia sudah tinggal lama di daerah itu. Karena Asep ini adalah tipe anak yang tidak suka bergaul, jadi ia pun tidak juga ingin memulai obrolan dengan orang lain. Walaupun di warnet itu ada beberapa orang yang ia kenal, namun tidak begitu akrab. Jadi ia pun mulai melangkah berjalan meninggalkan warnet itu sendirian di jalan yang sangat sepi. Sedikit gambaran, rumah Asep dan warnet ini berjarak kurang lebih hampir 1,5 kilo. Dan rumah Asep ini bukanlah di pinggir jalan besar, melainkan masuk lorong. Nah, dari lorong itulah masuk ke dalam lumayan jauh. Asep ini tinggal di salah satu perumahan yang paling lama di kota Jambi. Awalnya ia tidak berpikir yang aneh-aneh dan tidak merasakan sesuatu yang janggal di hatinya. Ia terus berjalan sambil berdendang lagu yang sering ia dengarkan di warnet. Perlahan-lahan ia mulai masuk ke dalam lorong menuju ke rumahnya. Langkah demi langkah di mana sendalnya ini bergesekan dengan aspal. Terus dan hanya suara gesekan sendalnya lah yang paling jelas terdengar, dan diiringi juga dengan suara jangkrik serta kodok yang bersaut-sautan. Mungkin sekitaran pertengahan dia sudah masuk ke dalam lorong. Tiba-tiba rintik hujan mulai kembali turun. Jadi ia pun bergegas menjalan lebih cepat sampai berlari kecil. Dan ketika berlari inilah ia mendengar ada suara langkah kaki yang sama sepertinya. Ketika ia melangkah satu, di belakangnya juga seperti melangkah satu. Dan terus ia berlari. Walaupun ia mendengar ada orang di belakangnya, namun Asep tidak berani melihat ke belakang. Jadi ia terus saja berlari
Karena Asep ini bukanlah anak yang suka berlari atau anak-anak yang aktif. Jadi hanya berlari sebentar saja ia sudah capek. Jadi ketika ia ingin beristirahat sebentar, berjalan-jalan santai. Jadi entah kenapa seperti ada suara di belakangnya perlahan mendekat seperti suara wanita yang bersenandung. Suara itu semakin dekat seperti suara wanita yang bersenandung dan juga seperti wanita yang menangis. Jadi suara bersenandung dan menangis itu silih berganti. Asep pun mulai memberanikan dirinya untuk menoleh ke belakangnya. Dan ketika ia melihat ke arah belakangnya, ia melihat ada sosok wanita yang melayang ke arahnya yang berjarak hampir 2 meter. Jadi jaraknya itu sangat dekat dengannya. Asep yang melihat itu sangat panik dan ia sadar itu adalah kuntilanak. Ia pun langsung bergegas berlari walaupun napasnya sudah tersengal-sengal. Namun rasa takut itu seperti memberikan tenaga lebih untuk dirinya. Keadaan saat itu sangat chaos. Asep yang sangat takut, ia terus berteriak sepanjang ia berlari. Walaupun ia berteriak sangat keras, tidak satupun tetangganya yang keluar. Ia terus berlari ke jalan yang menuju ke rumahnya, di mana kiri kanan itu sepi, sunyi dan tanpa penerangan. Dan akhirnya ia sampai tepat di depan pintu rumahnya. Seperti biasanya ia harus menggedor dulu, lalu ibunya bangun dan membukakan pintunya. Namun saat itu ia tidak mau menunggu lebih lama lagi karena sosok kuntilanak itu masih terbang melayang tepat di belakangnya. Ia terus memanggil nama ibunya, terus menggedor sangat kencang pintunya. Bahkan suara pintu itu sangat keras. Ibunya pun yang mendengarkan suara pintunya itu yang bersuara sangat keras, ia pun bergegas membukakan pintunya. Ia melihat Asep yang sudah menangis sejadi-jadinya. Tubuh Asep sudah penuh dengan keringatnya, bajunya penuh basah, celananya pun basah karena Asep kencing di celana. Ibunya pun bertanya pada Asep, lalu Asep menunjuk ke arah belakang tanpa melihat tunjukannya itu. Dan ibunya tidak melihat apa yang ditunjuk oleh Asep. Lalu disuruh bergegas masuk sama Asep dan mereka pun sudah berada dalam rumah dan pintunya sudah dikunci oleh ibu Asep. Ketika Asep sudah mulai tenang, ia pun memberitahu pada ibunya bahwasannya tadi ia dikejar kuntilanak dari dalam lorong itu sampai ke rumahnya. Ibunya yang mendengarkan cerita Asep tadi hanya menggeleng-gelengkan kepala. Lalu ia bilang pada Asep, itulah makanya ibu suruh kamu pulang lebih cepat. Karena ibu takut khawatir kalau kamu kenapa-kenapa. Dan ya sudahlah, syukurlah kamu dikejar kuntilanak. Paling tidak hikmahnya kamu tidak lagi pulang larut malam. Asep yang mendengarkan ucapan ibunya itu, ia pun tersadar. Dan sejak saat itu ia tidak pernah lagi pulang larut malam. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Ya sangat-sangat mengerikan kalau kita berada di posisi Asep. Dan ini cerita real dari abang saya, abang sepupu saya. Namun namanya itu saya samarkan, bukan Asep. Jadi nama Asep itu hanyalah nama samaran. Nah, sebelum saya undur diri, kembali saya ingin mengingatkan buat kalian yang tadinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Lalu tekan juga tombol like dan di komen kalau ingin memberikan kritik dan saran pada channel ini. Dan juga jangan lupa mampir di video lainnya yang ada di channel ini. Karena saya jamin banyak video-video cerita-cerita yang epic yang saya bawakan sendiri. Dan saya Adil undur diri. See you.